Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun Anda melihat video ini ya, ketemu lagi dengan saya Joko Prasetyo. Baik ya, di minggu keempat untuk mata kuliah energi dan listrik pertanian ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang energi matahari. Ya, baik. Oke ya, jadi hari ini adalah minggu keempat, ya seperti yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu tentang energi surya atau energi matahari. Baik ya, sebelum kita mulai masuk ke materi energi matahari, kita ketahui dulu yang dimasukkan dengan klasifikasi energi ya. Kita ketahui bahwa sumber-sumber energi itu secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu non-renewable atau energi yang tidak dapat didaur ulang dan renewable energy atau yang dapat didaur ulang. Nah, untuk yang tidak dapat didaur ulang memang sampai saat ini itu memang masih berada dalam lingkup terestrial atau yang ada di dalam dunia ini atau yang tersedia di bumi ya. Contohnya adalah fosil, energi fosil maupun energi dari nuklir. Ini adalah yang tersedia di bumi dan tidak dapat didaur ulang atau non renewable. Nah, kemudian yang berikutnya adalah renewable energy atau yang dapat didaur ulang memang cukup banyak tersediaannya, baik yang terestrial atau yang tersedia di bumi maupun yang ekstra terestrial atau yang tersedia di luar bumi. Kalau kita petakan di sini yang terestrial untuk yang renewable energy itu banyak banget ya, bisa dari panas bumi, angin, air, biogas, biomasa maupun untuk dari energi alternatif yang lain ya. Kemudian untuk yang ekstraterestrial, untuk yang renewable energy itu adalah energi matahari ya, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik ya. Jadi energi matahari merupakan salah satu energi renewable yang diharapkan bisa ketersediaannya atau mungkin pengaplikasinya itu bisa apa ya menggantikan ya energi fosil yang saat ini memang masih mendominasi. Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini cukup banyak potensi di renewable energy ya. Selain energi surya, juga ada dari energi angin yang minggu sebelumnya kita pernah bahas bahwa Indonesia sudah berhasil mendirikan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu di Sidrap, Sulawesi Selatan. Dan menurut informasi juga PLTB serupa akan dibangun di Yogyakarta, kemudian ada di beberapa provinsi yang lain juga yang memang punya potensi energi angin yang cukup tinggi. Kemudian energi laut ini juga potensi di Indonesia itu besar banget, namun masih dalam kajian ya untuk pengembangan atau masih dalam skala riset. Kemudian ada juga energi air atau hidro yang memang saat ini juga lumayan sedang gencar juga ya pemerintah kita cukup banyak di beberapa tahun terakhir ini membangun waduk-waduk baru ya di seluruh Indonesia yang memang peruntukannya salah satunya adalah untuk membangkit listrik tenaga air atau tenaga hidro. Dan itu juga kabar gembira juga sehingga ketergantungan kita terhadap energi fosil bisa berkurang. Ya, seperti itu. Oke, seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan akan mempelajari tentang energi matahari atau energi surya ya. Oke, apa itu energi surya ya? Energi surya adalah merupakan sumber energi terbarukan ya, merupakan renewable energy di mana potensinya hampir merata di seluruh permukaan bumi ya, walaupun dalam 1 tahun ya sepanjang tahun memang ada ketidak apa ya samaan lah ya. Misalnya di Indonesia sekarang video ini direcord pada bulan Agustus awal di mana posisi matahari sekarang memang berada di belahan bumi bagian utara karena kan posisi bumi itu kan miring 23,5 derajat ya. Sehingga di bulan-bulan tertentu memang posisi matahari itu tidak tetap sehingga kita kenal sebagai gerak semu matahari. Sekarang posisi matahari di belahan bumi bagian utara atau lintang utara sehingga yang kita terletaknya di Katulistiwa atau mungkin sedikit di bagian selatan itu mengalami suhu dingin ya seperti itu ya.
Walaupun secara umum Indonesia sepanjang tahun itu dapat matahari. Ya, potensi hampir merata di seluruh permukaan bumi dan ada sampai hari kiamat. Ya, ya kalau mataharinya berhenti bersinar ya selesai. Tidak ada kehidupan lagi di bumi. Karena matahari adalah pusat tata surya, pusat merupakan sumber energi utama ya. Kalau ini nggak ada ya udah. Mungkin perlahan-lahan kehidupan di bumi juga akan apa ya berakhir gitu ya secara perlahan. Oke, kemudian manfaat energi matahari ya, karena di sini bidangnya adalah energi dan listrik pertanian, maka yang saya tunjukkan pertama kali adalah ini ya. Peran energi matahari adalah untuk memungkinkan terjadinya siklus hidrologi, di mana siklus hidrologi ini yang nanti apa ya, memungkinkan terjadinya hujan gitu ya. Ya kan hujan. Hujan itu gimana caranya kok bisa terjadi hujan ya? Pertama-tama harus ada penguapan dulu. Ada air yang harus diangkat ke atas gitu kan. Artinya air harus diuapkan gitu. Ada proses evaporasi dan transpirasi. Kemudian gabungan dari keduanya adalah evapotranspirasi. Di mana matahari yang sangat berperan dalam proses evapotranspirasi ini. Dia nanti akan menguapkan air dari seluruh permukaan bumi baik di laut maupun di darat. Kemudian nanti di air yang ada di langit itu nanti akan berubah menjadi awan, kemudian dari awan berubah menjadi mendung, kemudian nanti akan berubah menjadi hujan. Kemudian dari hujan itu nanti akan apa ya membantu pengadaan air bersih yang ada di bumi. Kemudian dari air itu juga nanti digunakan untuk irigasi, untuk tanaman, untuk pangan dan lain sebagainya sehingga nanti air tawar, air bersih itu bisa tersedia karena adanya siklus hidrologi ini. Dan salah satu pemeran utamanya itu adalah matahari. Kemudian yang kedua adalah adanya matahari itu memungkinkan terjadinya fotosintesis ya. Kita tahu bahwa fotosintesis itu memang dia memerlukan cahaya, walaupun eh, bisa diganti dengan cahaya buatan ya, lampu LED seperti itu. Namun dalam skala luas, skala massal ya, matahari tetap menjadi yang paling dibutuhkan untuk hal ini. Ya, sehingga dengan adanya matahari, tanaman mampu berfotosintesis, kemudian mampu bertumbuh, mampu menghasilkan produk pangannya, sehingga bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup baik manusia, hewan, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat energi matahari berikutnya adalah untuk aktivitas manusia tentunya ya. Jadi kalau tidak ada matahari ya, aktivitas manusia pasti akan terhambat. Nah, baik, sekarang kita akan mengenal matahari ya. Kalau kita lihat perbandingannya, ini perbandingan tidak secara posisi ya, karena memang sejatinya nggak sedekat ini. Tapi kalau kita bandingkan dari segi ukuran, matahari itu sebesar ini. Venus sebesar ini dan bumi sebesar ini. Mungkin lebih tepatnya bumi itu sekecil ini. Jadi kalau bumi sekecil ini apalagi manusia seperti kita ya. Jadi matahari itu adalah pusat tata surya yang merupakan bintang ya, artinya dia memancarkan cahaya sendiri di mana berbentuk bola raksasa yang di mana sebagian besar terdiri dari gas helium dan hidrogen di mana dua gas tersebut memang adalah gas mampu bakar gitu. Jadi nggak heran dengan ketersediaan helium dan hidrogen yang sangat tinggi, ya otomatis matahari mampu memancarkan dirinya sendiri, gitu ya, sehingga bisa memancarkan dan bisa apa ya cahayanya bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk makhluk hidup. Kemudian jarak matahari dari bumi itu kalau tidak salah sekitar 150 juta kilometer ya. Walaupun ada periode-periode tertentu di mana posisi bumi dan matahari itu tidak selalu sama. Kadang lebih dekat sedikit, kadang lebih jauh sedikit ya. Jadi plus minusnya adalah 1,7%. Ya, jadi ada kalanya posisi matahari itu lebih dekat, ada kalanya posisi matahari lebih jauh seperti itu, tapi tidak signifikan. Kemudian matahari juga memancarkan radiasinya. Jadi energi yang bisa dipancarkan melalui ruang hampa ya, di mana disebut sebagai radiasi ya adalah transfer energi melalui gelombang elektromagnetik tanpa adanya zat perantara. Kalau kita lihat di gambar ini memang matahari itu radiasinya sangat-sangat tinggi ya. Itu ke seluruh penjuru semesta gitu ya, ya sejauh yang mampu dia jangkau. Dan bumi itu adalah ya salah satu planet yang memang dia mendapatkan radiasi matahari setiap saat ya. Bahkan pada saat posisi badai matahari pun sebenarnya bumi kita itu ya
terkena gitu loh. Cuma karena Indonesia itu punya medan magnet yang apa ya, medan magnet yang cukup besar sehingga mampu menjadi semacam perisai untuk membelokkan radiasi matahari ini. Nah, teman-teman bisa lihat fenomena ini di aurora atau di kutub utara. Kalau Anda teman-teman bisa melihat aurora itu sejatinya adalah pembelokan apa ya, radiasi matahari yang dibelokkan oleh medan magnet bumi. Jadi cukup menarik ya. Jadi kita cukup beruntung dan alhamdulillah kok Indonesia sih apa bumi kita tuh mempunyai perisai yang kalau nggak ada perisai ini ya mungkin kita sudah ya nggak tahu ya. Apalagi badai matahari itu pasti akan merusak sekali. Kemudian matahari itu juga memancarkan spektrum radiasi yang cukup beragam ya sesuai dengan panjang gelombang. Sini ada sinar gamma, sinar X, sinar UV. Kemudian ini ada visible light ya yang putih ini kalau kita jabarkan itu adalah warna pelangi dengan berbagai ukuran panjang gelombangnya ya. Kemudian ada inframerah, gelombang mikro dan gelombang radio. Kalau ini yang mempunyai panjang gelombang atau lambda yang tertinggi ya 10⁻²meter. Kalau yang paling rendah itu adalah sinar gamma. Jadi gelombang pendek ya, sangat pendek, 10⁻⁻14 meter. Nah, radiasi matahari yang ke bumi itu memang tidak semuanya itu sama. Artinya memang ada yang radiasi matahari yang langsung dia akan diabsorb ya oleh partikel air ya, debu dan lain sebagainya. Kemudian ada radiasi matahari yang nyampe ke permukaan bumi kemudian dipantulkan lagi menuju ke angkasa gitu ya. Ada juga yang memang dipantulkan oleh awan gitu ya. Dan terus menerus ya. Nah, radiasi matahari ini yang nyampe ke bumi yang membuat bumi ini panas sebenarnya adalah gas rumah kaca yang terletak di atmosfer kita ya yang terdiri dari gas yaitu CO2, CO dan lain sebagainya ya CH4 seperti itu di mana gas-gas tersebut itu akan membuat radiasi matahari itu terperangkap di permukaan bumi sehingga membuat bumi kita itu semakin panas ya. Itulah kenapa untuk gas-gas yang merusak yang menjadi gas rumah kaca itu ya sebisa mungkin memang diminimalisir sehingga bumi tidak semakin panas dari waktu ke waktu. Minimal diminimalisir. Kalau eh, panas dari waktu ke waktu memang itu sebuah keniscayaan gitu ya. Tapi paling tidak kita bisa sedikit hambat gitu ya. Nah, sehingga kita bisa ukur radiasi matahari itu dengan beberapa metode ya. Bisa dilihat di sini kita punya alat ukur yang namanya standar piranometer di mana standar piranometer itu nanti bisa mengukur atau mengkalkulasi radiasi yang diterima oleh bumi, baik beam radiation, diffuse radiation maupun ground reflected radiation. Nah, itu kalau di total itu adalah radiasi total yang bisa diukur menggunakan standar piranometer, ya, di mana beam radiation ini yang langsung ke bumi, diffuse radiation itu yang sudah diserap oleh aerosol atau molekul air yang ada di udara, kemudian diteruskan, itu berarti sisanya. Kemudian ground reflected radiation adalah radiasi yang dipantulkan dari beam radiation. Nah, berikut ini adalah standar piranometer ya yang digunakan untuk mengukur besarnya radiasi matahari ya. Dan berikut ini adalah gerak rotasi dan revolusi bumi terhadap matahari ya. Jadi kalau rotasi bumi seperti ini ya, perputaran bumi terhadap porosnya yang memungkinkan terjadinya siang dan malam. Sedangkan revolusi bumi terhadap matahari ya, mengelilingi matahari itu yang memungkinkan terjadinya perubahan musim. Ya, seperti itu. Kemudian ini adalah posisi matahari dengan bumi ya. Kalau memang di bulan Januari ini memang jarak antara matahari ke bumi itu memang dalam fase yang dekat ya. Jadi eh, apa ini dalam fase perihelion ini ya. Ini cukup dekat sehingga biasanya di awal tahun itu panas banget ya di kita. Tapi pada saat nanti di bulan Juli, Agustus ini adalah jarak matahari ke bumi itu 152 kilometer. Maaf 152 juta kilometer atau di fase aphelion sehingga biasanya suhunya lebih dingin daripada yang sebelumnya. Kemudian di posisi equinox ya itu di bulan September dan equinox di bulan
Maret. Nah, karena bumi itu miring 23,5 derajat kedudukannya terhadap posisi matahari, sehingga memang ada di bulan-bulan tertentu itu posisi atau suhu atau musim di kita itu berganti-ganti ya. Sekarang video ini saya rekam di bulan Agustus awal, artinya mungkin matahari posisinya di sini gitu ya. Jadi di atas Khatulistiwa, jadi masih lintang utara gitu ya, sehingga posisi saya di Malang itu masih sedikit lebih dingin. Namun nanti pada setelah bulan September menuju Desember, di mana matahari berada di posisi lintang selatan, maka di lintang selatan belahan bumi bagian selatan itu akan panas gitu ya. Jadi di Jawa, di Australia itu panas banget, sedangkan di Eropa itu menjadi musim dingin seperti itu. Nah, ini adalah lintang dan bujur beberapa kota di Indonesia ya. Misalnya Malang ini 7 derajat lintang selatan ya, 58 derajat bujur timur gitu ya. Oh sorry, 112 derajat bujur timur. Kemudian ada konsep peak sun hour ya, jadi di mana konsep PSH ini ya, peak sun hour ini memang biasanya digunakan pada saat apa ya, tengah hari gitu, panas-panasnya gitu ya, sehingga bisa digunakan untuk apa ya, memaksimalkan potensi energi listrik yang bisa kita dapatkan. Seperti ini. Biasanya pada pukul 11 hingga 3 sore. Nah, kemudian ini adalah potensi energi matahari pada suatu wilayah ya, semakin gelap maka di situ potensi energi mataharinya juga semakin tinggi ya. Kita lihat di sini di Afrika ya, Afrika bagian utara itu makanya di daerah sana itu daerah gurun ya. Panas banget ya. Di Indonesia masih mending ya, walaupun sepanjang tahun kita juga bisa mendapatkan matahari sehingga sangat bisa dimanfaatkan. Kemudian ini yang tidak lupa juga kita sampaikan adalah potensi konsentrasi apa ini, eh, gas rumah kaca selama 2000 tahun terakhir ya. Kalau kita lihat di sini pada awal mungkin abad 19 ya. Nah, di sini terjadi lonjakan konsentrasi gas rumah kaca cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat di sini adalah fase di mana revolusi industri pertama ya. Revolusi industri 1.0 ya, ditemukannya mesin uap yang menggantikan apa ya, yang bisa menggantikan cara kinerja manusia saat itu ya, dan penggunaannya cukup masif di Eropa ya, sehingga penggunaan batu bara juga sangat tinggi sehingga konsentrasi gas rumah kaca itu sangat pesat pada saat revolusi industri pertama. Baik, ya, saya kira itu untuk materi yang bisa saya sampaikan untuk energi matahari ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ciao.